Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini saya Zikri. Kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami kerjakan sebelumnya. Proyek kami merupakan proyek yang nantinya bisa menampung semua buku digital ke dalam sebuah website. Nantinya user bisa membaca buku secara gratis, namun user tidak bisa membaca buku yang premium apabila tidak dalam keadaan premium. Di sini juga kami menyediakan panel untuk admin menambahkan buku, memperbarui buku, melihat semua transaksi, menolak dan menerima transaksi, serta beberapa fitur lainnya yang nanti akan kami jelaskan selanjutnya. Proyek kami ini akan memiliki beberapa fitur, di antaranya login, verifikasi 2 langkah, melakukan sign up, membeli membership, mengakses buku umum dan khusus membership, melakukan pencarian buku, dan untuk admin, fiturnya di antaranya melihat data pembelian dan pembayaran, mengkonfirmasi pembelian dan pembayaran, serta mengelola buku. Di sini kami menggunakan MyOut, di mana nantinya semua halaman akan dibatasi, kecuali halaman yang berhubungan dengan login. Ketika login berhasil, baru halaman-halaman tersebut akan dibuka aksesnya. Di database, kami melakukan beberapa pengelompokan perizinan, di antaranya CRED, General, dan Baca Premium, yang nantinya akan dipakai oleh grup-grup yang sudah didefinisikan. Ada admin, user, membership, yang nantinya di tabel Outgroup Permission akan diatur perizinannya. Untuk pengguna baru, diharuskan terlebih dahulu untuk melakukan pembuatan akun. Nah, setelah akun dibuat, nantinya akun akan masuk ke dalam database tabel users, di mana akun ini tidak akan langsung aktif, melainkan harus diaktifasi dulu dengan cara mengklik link yang nanti akan dikirim ke dalam email yang sudah diisikan sebelumnya. Seperti yang tertulis pada kode, nantinya user akan mempunyai default user group, yaitu user. Untuk mengganti default group ini, nantinya kita harus merubah pada tabel outgroup_user, yang nantinya jika admin, maka harus dilakukan manual, sementara untuk membership, maka akan ada mekanisme tertentu yang akan dijelaskan kemudian. Nah, karena tadi role-role-nya sudah terbentuk, maka kami bisa dengan mudah untuk membatasi halaman-halaman dengan cara membatasi rows-nya. Nah, untuk role admin, nantinya akan bisa mengakses rows ini. Kemudian, untuk user biasa akan bisa mengakses rows ini. Nah, untuk admin sendiri bisa mengakses rows yang bisa diakses user biasa tentunya. Nah, dengan pembuatan role ini juga memungkinkan kami untuk mengkustomasi tampilan yang nanti akan ditampilkan kepada pengguna. Di antaranya, untuk tampilan user, maka akan ada menu koleksi buku, home, membership, dan about. Sementara untuk admin akan ada menu yang akan tampil di user, ditambah dengan menu perbarui buku, tambah buku, dan semua transaksi. Di sini saya akan menjelaskan web aplikasi Sukabaca. Penjelasan yang saya mau jelaskan yaitu pertama ada fungsi search. Sini saya coba dulu dengan masukkan Mary. Kita coba search. Lalu menampilkan buku Mary, kita klik, lalu akan keluar tampilan bukunya atau PDF ya. Kita coba buka yang premium. Sini suruh beli membership. Coba beli. Kita coba lihat transaksinya. Nah, di sini ada ID transaksi, ID user, ID membership, dan harga. Oke. Cara bayarnya dengan transfer ke rekening. Di sini ada app models, transaksi model, namespace app models untuk mendefinisikan namespace untuk kelas transaksi model. Lalu use code igniter model untuk mengimpor kelas model dari framework code igniter. Lalu kelas transaksi model, extends model untuk mendeklarasikan kelas transaksi model yang merupakan turunan dari kelas model. Lalu mendefinisikan nama tabel
mendefinisikan primary key, menentukan kolom yang diperbolehkan untuk diisi. Itu ada ID user, ID membership, dan harga. Lalu mengaktifkan pengguna timestamp. Lalu mendapatkan semua data transaksi dari tabel dengan public function all transaction untuk di return dengan fungsi final. Kita ke membership. Nah, di sini kita ada kelas membership extends base controller itu untuk get all transaction from model. Sini besi data dan title. Lalu kita return ke admin transaction. Ini ada menunjukkan user. Lalu untuk menunjukkan ininya bukunya, lalu ke buku model. Buku model ini mengextend model. Lalu dengan fungsi-fungsinya ada detail, ada update. Lalu ke database. Sini ada khusus membershipnya. Ada permission authentication permissionnya. Kita ke roots untuk PDF reader. Membership roots ada method get, ada method post untuk menampilkan, memproses, dan menampilkan juga transaksi pengguna, menampilkan halaman dan menampilkan transaksi pengguna. Oke. Lalu di sini kita bisa lihat semua data transaksi yang diterima oleh admin dari user. Jadi di sini admin hanya menekan antara terima atau tolak, begitu. Jika kita menerima, maka akan tampil notifikasi seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini ada alamat all transaction. Kemudian kita buka kodenya di root, samakan di sini ada all transaction. Kemudian kita membuka controller membership dengan metode show transaction. Jadi data diambil dulu menggunakan transaksi model dengan metode all transaction, kemudian data dimasukkan ke dalam array data, kemudian dikembalikan ke dalam admin transaction, ditampilkan. Jadi kita lihat di sini ya. Ini di dalam view admin transaction.php. Seperti ini tampilannya. Jadi kita menggunakan perulangan for each untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam array item ini. Setelah itu ada yang namanya button terima dan button tolak. Kemudian selanjutnya bisa kita lanjutkan ke dalam sini ya, confirm membership. Sini ada confirm membership dengan controller membership di method manage transaction. Kemudian ID user mengambil request dari name ID user, action juga sama, apakah terima atau tolak ya. Nah, ketika actionnya reject atau tolak, maka transaksi dihapus. Selanjutnya ya benar, ya iya. Kita mengkonekkan dengan database, kemudian menggunakan variable builder. Kemudian role baru group yang akan diberikan itu adalah 3. Selanjutnya menjalankan query update. Kemudian setelah builder update, lalu data dihapus ya karena sudah tidak dipakai. Selanjutnya menampilkan session berhasil, sukses. Kemudian mengembalikan ke all transaction. Nah, di sini ada semua buku yang ada di dalam koleksi buku. Ini adalah menu admin yang mana kita bisa melakukan delete, detail, dan update. Kita contohkan delete. Ya, oke. Kemudian akan muncul ya notifikasi berhasil dihapus. Untuk tombol detail seperti ini, memunculkan detail buku. Kemudian untuk update, kita bisa merubah nama dari buku atau sebagainya, seperti penerbit, tanggal terbit, dan bisa mengubah status premium ya. Kemudian submit, akan muncul notifikasi seperti itu. Kemudian kita buka routes-nya. Sini ada yang namanya route ya. Di dalam controller from dengan metode route kita buka cell this detail model. Jadi ini mengambil seluruh data buku, kemudian memasukkannya ke dalam array data dan meneruskan data tersebut ke halaman route. Di sini menampilkan seluruh buku dengan perulangan for each. Mengambil data cover, judul, pengarang, ID buku, kemudian menambahkan button yang mana itu ada delete, detail, dan update buku. Seperti itu. Untuk di delete, kita bisa lihat di sini
cek di roots, jadi mengambil yang namanya ID buku dan meneruskannya ke dalam root controller dengan metode delete book. Jadi di sini ada metode delete book dengan parameter ID. Jadi setelah ID dikirim di sini, kemudian mengambil data buku sebelum dihapus, kemudian menghapus file sampel jika bukan di file JPG, menghapus file PDF, menghapus buku dari database, kemudian set flash data dan redirect ke halaman root. Selanjutnya ada detail. Jika admin menekan tombol detail, maka akan diarahkan ke routes dan di sini ke controller home pada detail buku. Kita cek. Nah, di sini ada mengambil data get detail book dengan parameter ID, kemudian memasukkannya ke dalam array data dan meneruskan ke dalam halaman root detail. Kemudian menampilkan semuanya seperti judul, buku, pengarang, penerbit hingga sampul. Selanjutnya adalah update book. Kita bisa lihat di roots-nya. Update book dengan parameter ID diarahkan ke controller root dengan update book ID. Selanjutnya diarahkan ke update book ID, kemudian detail get detail, mengambil detail buku, melakukan validasi jika ada error ini diambil ya, kemudian dimasukkan ke variable error, kemudian seluruh data itu tadi dimasukkan ke array data, kemudian diteruskan ke root update. Jadi admin akan mengubah semuanya apabila dibutuhkan dan kemudian dikembalikan kepada update book update. Kita cek lagi di rootsnya, update book update dengan ID, kemudian diarahkan ke root update action di controller root dengan metode update action ya. Lalu di sini dilakukan validasi dari judul hingga sampul dengan kriteria seperti berikut ya. Selanjutnya dilakukan pengecekan. Jika validate-nya tidak benar, maka akan diarahkan ke halaman update book ID. Itu dikembalikan di sini, kemudian ditampilkan errornya ada di mana. Jika iya berhasil atau tidak terjadi kesalahan saat update data, maka semua ini akan diambil dari form dan nama file. Ambil nama file lama dari database. Kemudian diperiksa apakah ada file gambar sampel yang diunggah ya. Jika ya, akan dipindahkan ke dalam folder. Juga sama, hapus file lama jika nama berbeda. Kemudian dicek ya, periksa apakah ada PDF yang diunggah. Seperti tadi, jika iya dipindahkan, kemudian dihapus file lamanya. Kemudian seluruh data dimasukkan ke database. Kemudian dilakukan update menggunakan detail model dengan metode update book dengan parameter ID dan data. Kemudian session set flash data ini untuk menampilkan notifikasi ketika berhasil diupdate. Selanjutnya mengarahkan ke halaman root. Ini ada menu tambah buku. Kita akan mencoba menambahkan buku. Kita set ke premium. Kita pilih PDF-nya. Ini saya memilih contoh PDF. Kemudian ada image, kita masukkan juga, jangan lupa. Contoh, kemudian kita submit. Berhasil ya. Nah, jika kita langsung submit, maka akan terjadi seperti ini ya. Ditampilkan tidak boleh kosong, semuanya tidak boleh kosong. Itu adalah hasil dari validate. Di sini kita akan melihat mengambil URL halaman create ya. Kita cek di roots-nya halaman create. Kemudian diarahkan ke controller home dengan metode halaman create. Di sini ada halaman create. Kemudian mengambil memasukkan data title dalam array data dan diteruskan memasukkan halaman create data. Di sini user akan memasukkan semua data yang diperlukan yang kemudian dikirim ke alamat create. Ini kita cek create, melanjutkan ke controller root dengan metode create book action. Kemudian dicek validasi. Jika tidak ada error, jika ada error diarahkan kembali ke halaman create dengan menampilkan seluruh error. Jika tidak, lanjut mengambil file gambar, dan jika file error atau tidak diupload, kemudian ambil PDF dan seterusnya. Kemudian menggenerate nama file acak, pindahkan file PDF ke folder public book. Ini kita menggunakan fungsi ini. Selanjutnya ambil data dari form seperti judul hingga status premium, kemudian memasukkannya ke dalam array data menggunakan detail model pada metode insert. Jadi data dimasukkan ya. Selanjutnya set session, set flash data untuk menampilkan bahwa buku sudah berhasil diupdate. Kembali ke menu root create